Oke guys, balik lagi di channel YD Fadilah. Kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara mengecek oli. Nah, jadi buat teman-teman nih yang masih bingung gimana caranya mengecek oli kendaraan kita. Nah, teman-teman harus tahu dulu yang namanya dipstick. Nah, dipstick oli itu kita copot, ya berbentuknya seperti stick ya. Itu kita tarik dari tempat oli, kemudian kita lihat di dipstick oli itu kan ada garis atau titik atau coakan ya yang sering kita lihat. Nah, di situ ada titik maksimum dan titik minimum. Nah, dari situ teman-teman bisa cek kondisi oli kita ada di mana gitu kan. Dari ukuran volume dulu nih kita lihatnya. Kita lihat dulu nih, apakah dia ada di titik minimum, apakah dia ada titik maksimum. Nah, dari situlah kita tahu kondisi oli kita seperti apa. Kalau memang dia ada di titik garis minimum, artinya kita harus menambahkan oli tersebut. Kalau misalnya jarak untuk ganti oli berikutnya itu masih jauh gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada di kondisi normalnya di mana? Kondisi normalnya adalah ketika dia ada di garis maksimum. Nah, dan nggak boleh juga oli itu terlalu melebihi gitu. Ada di kondisi maksimum juga jangan terlalu berlebihan. Artinya apa? Di kendaraan kita juga harus porsinya sesuai, kapasitasnya sesuai. Contoh, kita ambil contoh nih, di kendaraan Matic ya, contoh kendaraan Matic, sepeda motor Matic. Nah, rata-rata berapa kapasitas olinya? Contoh kayak Honda Beat ya, kita sebut aja Honda Beat atau Scoopy lah, kira-kira gitu kan. Nah, itu kan tertera tuh di di tabung olinya. Nah, itu kan tertera ada berapa kapasitasnya. Biasa kan 0,8 liter atau sekitar 800 mili lah. Nah, jadi intinya kita milih olinya juga yang kapasitasnya sesuai, yang 800 mili, jangan yang berlebihan. Itu teman-teman juga harus tahu, dan nggak semua motor Matic itu sama. Contoh kayak yang keluaran terbaru seperti Genio, Honda Genio itu juga dia nggak 0,8, dia 0,6 sekian gitu. Nah, itu harus sesuai. Makanya ngisi oli itu, ganti oli itu harus sesuai dengan kapasitasnya. Jangan terlalu berlebih dan jangan sampai kurang. Kenapa? Kalau dia kurang, otomatis kerjanya juga nggak maksimal. Kalau dia berlebih, juga kerjanya juga nggak optimal. Kenapa? Karena terlalu megap. Istilahnya terlalu berlebih pun juga dia megap. Kalau terlalu kurang, kerjanya nggak maksimal. Jadi harus mengisinya di antara ya ada di titik maksimum lah, gitu. Kenapa ada di titik maksimum? Kita juga wanti-wanti kejadian yang nggak kita inginkan. Contohnya ada rembesan di di ruang mesin, sehingga oli sedikit demi sedikit berkurang, atau penguapan di dalam mesin kita itu udah terlalu tinggi. Nah, itu yang nyebabin oli itu lama-lama berkurang. Nah, kenapa oli juga harus diganti sesuai dengan waktunya? Karena kalau terus berkurang, otomatis kan oli itu makin lama makin berkurang. Itu juga nggak bagus. Makanya yang lebih bagus itu kita lihat dari kondisinya. Ya, jadi teman-teman sebaiknya ngecek tuh minimal seminggu sekali, atau ya 2 hari sekali, 3 hari sekali juga masih boleh. Intinya semakin sering kita ngecek oli ya semakin bagus. Artinya kita tahu nih kondisinya. Kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi. Contohnya aja ya, kita baru aja kena polisi tidur yang tinggi gitu kan, sehingga gasrok nih di bagian bawah mesinnya, tiba-tiba olinya berkurang, atau sealnya bocor, seal olinya juga udah bocor, lama-lama menetes dan lama-lama berkurang. Itu kita juga nggak pernah tahu. Makanya lebih bagus kita cek secara berkala supaya kita mengantisipasi. Nah, efek yang paling besar ketika kita kekurangan oli apa? Ya, bisa jadi turun mesin. Ketika turun mesin, kita harus mengerogoh kocek yang cukup lumayan. Makanya hal simpel sebenarnya, cuman ini bisa mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang bisa membuat mesin kita itu kekurangan oli. Salah satunya itu. Dan dengan cara inilah kita ngecek di dipstick olinya. Nah, setelah kita cek dari ukurannya, dari volumenya tadi, kalau volumenya udah oke, masih oke, ada di kondisi maksimum di garis paling atas, kita cek juga di olinya, apakah olinya udah terlalu hitam, udah terlalu encer. Itu juga udah waktunya ganti. Jadi
nggak semuanya bisa kita patokin sih. Lebih baiknya kita melihat kondisinya langsung. Kalau memang kondisinya olinya udah sangat hitam pekat, udah encer, ya udah nggak maksimal lah kita bilang, ya sebaiknya lebih bagus diganti lebih dulu timbang waktunya gitu. Makanya kenapa rata-rata bengkel tuh nyebutin servis berkala, bukan servis berkala, ganti oli berkala itu ada di dua tipe nih, antara jarak atau waktu. Contoh kalau kayak sepeda motor di kilometer berapa, kilometer 2000 gitu kan, atau di rentang waktu 2 bulan, sebenarnya seperti itu. Mana yang kena duluan? Kenapa seperti itu? Karena kalau motor sering jalan, otomatis yang kena di kilometernya, lebih cepat ketempuh tuh. Kalau udah sampai 2000 udah langsung diganti. Dan kemudian kalau di rentang waktu, contoh nih sepeda motornya jarang dipakai, ya kan, sering di rumah gitu, juga disaranin untuk ganti oli di rentang waktu tadi di 2 bulan. Kenapa? Karena kandungan oli tadi. Jadi performa oli itu juga menurun ketika kendaraan itu jarang digunakan. Makanya ada kadaluarsanya juga gitu. Lebih bagus sih olinya fresh dan sering dipakai setiap hari. Intinya ke situ. Nah, karena di dalam oli itu ada kandungan-kandungan seperti zat aditif dan lain-lain gitu kan, ada zat-zat yang lain. Jadi intinya adalah lihat di kondisinya. Semakin sering kita cek, semakin tahu kita kondisi dari mesin kita. Mungkin itu aja dari saya. Jangan lupa untuk klik like dan komen di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.